Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para insan media. Pada kesempatan ini saya mewakili dari Kecamatan Gede Bage. Saya pribadi adalah sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Gede Bage dan kami juga didampingi oleh beberapa seklur yang kaitannya dengan program dan kegiatan yang sedang akan dilaksanakan di Kecamatan Gede Bage. Saya sendiri Pak di satu lagi ditambah dengan Ketua LPM Kecamatan, jadi kita komplit di sini kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan. Pertama saya Sekcam sendiri dan Pak Seklur Cisaranten Kidul. Ini ada juga Seklur Rancanumpang, ada Seklur Rancabolang, dan ini adalah Ketua LPM Kecamatan, satu lagi adalah Seklur Cimencerang. Nah tentunya kami juga kepada rekan-rekan wartawan di sini, kami akan menyampaikan khusus masalah diminta oleh Disinfo, yaitu adalah tentang masalah PI-PPK. Ya. Jadi PI-PPK itu memang adalah program yang perlu kita harus dukung, kita harus dorong, karena ini adalah program Pak Wali Kota. Ya, tentunya ini adalah sesuai dengan janji Wali Kota tentang bagaimana pembangunan inovasi pembangunan program inovasi pembangunan pemberdayaan kewilayahan. Ya tentunya kami dari aparat kewilayahan khususnya dari Kecamatan Gede Bage, program ini adalah satu program yang unggulan kalau menurut saya dan menurut kami, bahwa tidak ada program yang memang sama dengan program-program yang lain, sehingga program ini sangat menyentuh, sangat dapat mendorong pemberdayaan di masyarakat khususnya di Gede Bage. Khusus untuk PI-PPK, Kecamatan Gede Bage ini diberikan satu anggaran, yaitu adalah 5.200.000.000. Nah sekarang yang terserap baru 1.208 sekian lah ya, 915.160 kan gitu. Jadi memang serapan kita anggaran ini masih cukup kecil, kurang lebih sekitar 24%. Nah dari 24% inilah kami juga dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, Seklur, dan lembaga swadaya masyarakat yang ada di kecamatan mendorong agar supaya penyerapan anggaran yang telah dianggarkan oleh pemerintah Kota Bandung, khususnya di Kecamatan Gede Bage ini bisa terserap ya sampai akhir Desember. Kenapa kecil? Karena memang banyak sekali hal kendala yang dihadapi di Kecamatan Gede Bage, baik itu di kelurahan-kelurahan. Tapi kami juga berusaha untuk menuntaskan hal ini, karena ini merupakan satu kesempatan program kegiatan yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota. Kami juga bekerja sama dengan LPM, dengan Karang Taruna, PKK, dan lain sebagainya agar supaya penyerapan anggaran ini bisa terrealisir dengan 100%. Nah tentunya kami juga didampingi oleh para seklur, terus juga dengan Pak Ketua LPM Kecamatan Gede Bage. Secara teknis mungkin karena memang itu adalah PPTK-nya ada di kelurahan, KPA-nya itu adalah di Pak Lurah kan gitu. Secara teknis kami yang tahu persis di lapangan kendala-kendala apa saja yang dihadapi ketika PI-PPK ini harus dikembangkan atau dikembangkan di masyarakat di Kecamatan Gede Bage ini. Mungkin ada tambahan Pak, Mangga silakan. Langsung? Ya langsung aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sekretaris Kelurahan Cisaranten Kidul, Mewakili aja. Mungkin bisa mewakili dari rekan Sekretaris Kelurahan yang lainnya. Di dalam program kegiatan PI-PPK yang kita lakukan di lapangan, ini perlu kita ketahui atau yang kita rasakan, yang kami rasakan, ada dua permasalahan yang memang sangat vital sekali.
Itu yang pertama adalah masih ada anggapan sebagian warga masyarakat bahwa RW menerima uang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, adanya paradigma di masyarakat kita, suka atau tidak suka, disadari atau tanpa disadari, bahwa masyarakat kita sudah ada perubahan. Ya dilaporkan ke Pak. Ada perubahan Ya ke Pak siapa aja? yang dulunya Dilaporkan sangat ke Pak. kental sekali dengan kegiatan gotong royongnya. Nah, sekarang mulai terkikis. Mereka mulai menghitung nominal. Sulit sekali untuk dilakukan atau melaksanakan gotong royongan. Untuk kami di Kelurahan Cisaranten Kidul, kami mempunyai solusi, yaitu pertama dengan rapat-rapat rutin pembinaan di kewilayahan dengan RT dan RW serta tokoh masyarakat, serta dilakukannya di kami dalam setiap bulan itu ada ngawangkong bersama pengurus RW yang dilakukan kita berpindah-pindah dari RW 1 sampai ke 15. Itu yang kami lakukan, yang kami jadikan suatu wahana untuk mendekatkan silaturahmi dan juga untuk kita saling mengisi permasalahan yang ada. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Mungkin yang lain dari LPM, Pak itu, Ketua LPM. Silakan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Program PPPK ini yang sangat dibutuhkan sebetulnya. Cuman ini ada satu peralihan sebetulnya yang tadinya P2KB yang langsung ditangani oleh masyarakat sekarang melalui pihak ketiga. aparat. Kan gitu kan ya. Kalau dulu P2KB langsung ke masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat. Kalau PIPPK ini melalui pemerintahannya. Nah di sini memang masyarakat PR kita bersama masyarakat Kota Bandung ini inginnya instan. Ini PR kita bersama, dan dengan program yang ada oleh pemerintah itu sebetulnya sangat luar biasa, yang sangat-sangat dibutuhkan sebetulnya. Tinggal kita semua dari mulai pemerintahan sampai masyarakatnya tentunya harus lebih fokus turun ke lapangan sebetulnya gitu. Namun dalam hal ini masih banyak kekurangan lah, masih banyak kekurangan dari pengarah, dari tim Kota Bandung yang belum full turun ke lapangan sebetulnya gitu. Jadi dari Bandung, dari kota ini dibentuk ada tim PIPPK. Nah tim PPK ini yang menurut saya masih harus ditingkatkan gitu. Kami selaku ketua LPM di Kecamatan Gedebage menjadi wakil pengarah tingkat kecamatan. Ketuanya Pak Sekcam, wakilnya kami, saya LPM, sekretarisnya Karang Taruna. Ini udah dibentuk gitu. Tapi masih banyak, ya punten, masih banyak pelesetan di lapangan. Akhirnya para RW masyarakat ini jadi belum klik gitu. Karena punya paradigma tadi itu yang dari P2KB langsung oleh masyarakat, PIPPK seolah-olah diatur oleh pemerintahnya, pengeluaran apanya gitu. Ini yang harus kita perbaiki lah, dari mulai kota sampai masyarakat. Mungkin itu. Pak Ketua LPM, Pak Dadang. Jadi perlu saya tambahkan di sini bahwa kami Kecamatan Gedebage mengkoordinir 4 kelurahan ya. Di 4 kelurahan itu ada LPM, ya tentunya
kami juga pemberdayaan kepada masyarakat di dalamnya itu adalah LPM itu sendiri, termasuk juga Karang Taruna, termasuk juga PKK. Nah program-program ini kita selaraskan dengan kelurahan, dengan kecamatan agar supaya lebih terkoordinir. Memang kita disampaikan tadi ada satu kendala yang memang perlu kita cermati bersama, bahwa ada satu paradigma yang dulu kan gitu. Kalau sekarang ini sistemnya sistem pakai ada yang LS, ada GU, ada semuanya itu bersumber dari satu. Ya, jadi itu bersumber dari pemerintah Kota Bandung keuangannya. Kalau P2KB dulu itu adalah swakelola, kebanyakannya itu swakelola, jadi seluruhnya itu ditangani oleh masyarakat itu sendiri. Sementara sekarang ini untuk menghindari hal-hal yang di luar finansial, di luar keuangan, itu kami serahkan itu seluruhnya kepada pihak ketiga. Jadi kami menerima dengan pihak ketiga dengan kebutuhan di tiap-tiap kelurahan kan gitu. Karena dasarnya itu adalah pengajuan dari Musrenbang, ya, Musrenbang kebutuhan apa dan lain sebagainya kita akomodir. Walaupun memang tidak semuanya itu program kegiatan yang ada di kelurahan itu bisa diakomodir semuanya, disesuaikan dengan anggaran yang ada. Ya, contoh saja, ini yang lebih penting, yang lebih krusial di dalam satu kelurahan itu apa? Contoh kirmir kan gitu. Kita akan kerjakan kirmir. Kalau semuanya kita mengakomodir seluruh keinginan masyarakat, dana kita juga terbatas, pemerintah kota juga terbatas. Jadi ada skala prioritas di dalam pengerjaan kegiatan yang ada di masyarakat. Contoh seumpamanya ada perbaikan gorong-gorong, contoh seumpamanya ada perbaikan infrastruktur dalam bentuk jalan dan lain sebagainya, terus juga tempat sampah. Itulah yang kira-kira skala prioritas yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gede Bage, ya khususnya yang ada di kelurahan-kelurahan gitu. Jadi ada program kegiatan yang memang skala prioritas yang telah dilaksanakan oleh kelurahan-kelurahan ini melalui PUI-PPK. Adapun yang tadi saya sampaikan, kenapa kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, kenapa baru 24% kan gitu ya. Ini kendalanya bukan apa-apa, karena kita harus ada pemberkasan ya. LS itu kan biasanya dibayarnya itu dari belakang kan gitu. Jadi pihak ketiga bayar heula kan gitu. Ini kadang-kadang untuk mencari pihak ketiga yang mau memodali PPK ini memang kita agak sedikit kesulitan kan gitu. Contoh kan gini, kalau saya ada program kegiatan, ada kegiatan perbaikan jalan semuanya. Ya pihak ketiganya harus ngamodali heula kan gitu. Ngamodali. Setelah itu baru kita bayar kan gitu, klaim kepada pemerintah Kota Bandung melalui SPJ dan lain sebagainya. Itulah kira-kira rekan-rekan sekalian dari kami dari Kecamatan Gede Bage, khususnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kecamatan Gede Bage, khususnya dalam program PIPPK. Selain itu pula kita juga di Gede Bage nanti ada satu dipusatkan kegiatan Hari Koperasi tingkat Kota Bandung. Jadi nanti akan dipusatkan di GLBA di sana ya. Dan akan diikuti oleh insan koperasi, masyarakat dan lain sebagainya. Nanti Pak Wali Kota insya Allah mungkin nanti akan memberikan piala tetap ya. Dan juga Ketua DPRD insya Allah juga akan memberikan piala tetap. Kenapa demikian? Ya, pertama bahwa masyarakat Kota Bandung belum mengenal secara langsung tentang ikon yang baru yaitu GLBA. Ini adalah satu aset pemerintah Kota Bandung yang perlu dibanggakan oleh Kota Bandung dan juga Jawa Barat kan gitu. Nah maka kami dari Kecamatan Gede Bage bekerja sama dengan Dekopinda Kota Bandung agar pelaksanaan kegiatan Hari Koperasi Kota Bandung itu dilaksanakan di GLBA. Agar supaya apa? Agar supaya masyarakat Kota Bandung minimal tahulah oh iya wujudnya GLBA kan gitu. Bukan hanya lihat di koran, bukan hanya lihat di televisi dan lain sebagainya kan gitu. Ya, yang kedua juga bahwa
di dalam kemasyarakatan kita ya, selain itu gerakan koperasi di gerakan Hari Koperasi di Gede Bage itu, dan juga kami merintis dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, kami bekerja sama dengan Kasih Ekbang, kelurahan dan kecamatan dan juga unsur yang lain dengan LPM kan gitu. Kami mencoba untuk mendirikan koperasi yang satu-satunya di Kota Bandung itu yang ada di kecamatan. Jadi memfasilitasi bukan hanya saja nanti pegawai, tapi juga masyarakat ikut serta di dalamnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kecamatan Gede Bage. Itu adalah di samping itu pula metropolis kan gitu di Gede Bage juga sedang kita lakukan penataan dan lain sebagainya. Kita bekerja sama dengan PU, kita bekerja sama dengan Summarecon dan lain sebagainya. Asset plan-nya sudah ada dan lain sebagainya. Nah, agar supaya nanti penataan Kota Bandung itu lebih terfokus, lebih indah, lebih nyaman kan gitu. Hal-hal yang negatif saya kira tidak perlu diekspos besar-besar kan gitu ya. Yang penting itu adalah program pemerintah. Intinya bahwa program pemerintah Kota Bandung melalui PIPPK yang dijanjikan oleh Pak Wali Kota, kami dari Kecamatan Gede Bage siap melakukan pendukungan, kami siap juga untuk menumbuhkan, karena paradigma masyarakat itu mindset-nya itu harus dirubah, ya. Mindset-nya itu harus dirubah bahwa ayolah kita sama-sama membangun, ayolah kita sama-sama bekerja sama untuk membangun ekonomi, membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi PIPPK adalah satu program yang baik, yang kami selalu mendukung, walaupun ada pun penyerapannya kurang, itu masih memang diakui ada satu kendala-kendala harus yang kita perbaiki. Saya kira itu saja, terima kasih saya ucapkan. Yang terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.